warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bu Maryam dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membawakan sebuah materi yang berjudul Sosiologi Sains dan Teknologi. Boleh di next slide, Farah? Sebelum kami memulai presentasinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada Farah Atria Epsotarmiji, ada saya sendiri, Rahma Syifa Azahra, dan yang ketiga ada Sarah Delni Hutasoid. Boleh di next, Farah? Adapun topik yang akan kami bahas di sini ada 3 poin utama. Yang pertama, hubungan sains, teknologi, dan masyarakat. Yang kedua, transformasi sosial akibat inovasi teknologi berbasis IPA. Dan yang terakhir ada literasi sains masyarakat dan dampaknya pada kebijakan publik. Boleh di next slide. Untuk topik pertama akan dibawakan oleh Sarah. Pada Sarah, disilakan. Baik, terima kasih Lingling. Pertama yaitu ada pengertiannya, sosiologi sains dan teknologi mempelajari hubungan antara masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam kehidupan manusia. Bidang ini menjelaskan bahwa perkembangan sains dan teknologi tidak terjadi begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Selain itu, sosiologi sains dan teknologi juga mengkaji dampak perkembangan sains terhadap kehidupan manusia seperti perubahan cara berkomunikasi, bekerja, belajar, hingga pola hidup masyarakat. Dengan mempelajari bidang ini, kita dapat memahami bahwa sains dan teknologi memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan sosial manusia. Lalu selanjutnya ada hubungannya. Sosiologi sains dan teknologi memiliki hubungan erat dengan sains karena membahas bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengaruhi kehidupan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga memengaruhi perkembangan sains melalui kebutuhan, budaya, nilai, dan kondisi sosial yang ada. Artinya, sains dan teknologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena keduanya saling memengaruhi dan berkembang bersama masyarakat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya kita beralih ke transformasi sosial. Pertama, kita harus tahu dulu transformasi sosial apa sih? Transformasi sosial, kalau kita dengar dari katanya itu kan terdiri dari 2 kata ya, transformasi sama sosial. Transformasi itu perubahan, sosial itu sesuatu yang terjadi di masyarakat. Jadi kalau kita gabung, artinya tuh transformasi sosial adalah perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, yang dimana dalam konteks ini tuh akibat perkembangan zaman atau teknologi. Contohnya gimana? Jadi dulu tuh kalau misalnya orang komunikasi, orang zaman dulu ya, itu biasanya melalui surat, yang tentunya itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama buat sampai ke tujuannya. Tapi kalau zaman sekarang, dengan adanya internet, dengan adanya HP, komunikasi itu bisa kita lakuin dalam hitungan detik doang. Contohnya ini ada aplikasi WhatsApp sebagai alat untuk berkomunikasi dengan ya teman, dengan masyarakat lainnya. Yang mana sebenarnya hal ini tuh udah nunjukin kalau teknologi itu bisa loh ngubah kebiasaan dan pola hidup masyarakat. Selain itu juga kita kalau mau belanja sesuatu kayak makanan, minuman, barang dan lain sebagainya, dulu kan itu harus lewat yang namanya tuh ketemu seller ya. Kalau sekarang tuh udah bertransformasi, bisa melalui online tanpa harus ketemu sellernya tadi. Dan ini ada e-commerce, Shopee contohnya. Dan yang terakhir tuh ada proses belajar yang biasanya dilakukan secara tatap muka atau offline di sekolah. Jadi guru tuh jelasin materi langsung di kelas, terus siswanya belajar bareng teman-temannya. Tapi sekarang tuh udah bertransformasi, bisa tanpa tatap muka atau kita kenalnya dengan daring. Sebenarnya puncaknya itu pas terjadi waktu pandemi, di mana kegiatan belajar mengajar itu dilakukan secara online, di rumah aja tanpa kita ke sekolah secara langsung. Ya gunanya waktu itu biar ngurangin penyebaran virus. Dan ketiga kasus tadi tuh sebenarnya udah nunjukin loh kalau perkembangan teknologi udah ngubah cara masyarakat berinteraksi. Boleh di next slide.
Nah, sebelum kita bahas tentang inovasi teknologi, kita perlu tahu dulu nih, apa itu ilmu pengetahuan alam atau kita tahu sebagai IPA. Jadi IPA itu sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari berbagai fenomena alam dan sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Dan ini kita kutip dari Next Generation Science Standards atau NGSS, bahwasanya IPA itu terdiri dari 3 bidang utama. Yang pertama itu ada biological science atau dikenal sebagai cabang yang biologi, yang mempelajari makhluk hidup dan proses kehidupan. Contohnya kayak pelajari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme lainnya. Lalu ada physical science yang terdiri atas fisika dan kimia, yang dimana fisika itu mempelajari energi, gaya, gerak, dan gejala alam, sedangkan kimia itu mempelajari tentang perubahan yang terjadi di zat tersebut. Dan yang terakhir itu ada Earth and Space Sciences atau ilmu bumi dan antariksa, yang mempelajari bumi, cuaca, iklim, tata surya, dan fenomena angkasa lainnya. Nah, ketiga bidang tadi itu sebenarnya saling berhubungan dan menjadi pondasi atau fundamental buat menciptakan sebuah teknologi yang udah kita gunakan sampai saat ini. Boleh di next slide? Selanjutnya nih kita masuk ke poin intinya, inovasi teknologi berbasis IPA. Karena tadi kita udah bahas ya IPA itu apa, sekarang kita lihat inovasi-inovasi yang dihasilkan dari IPA ini tuh. Jadi sebenarnya ada banyak banget sektornya, tapi di sini kita ada 3 bidang utama yang kena dampaknya paling besar dari perkembangan sains. Yang pertama itu ada kesehatan, penemuan vaksin. Jadi dulu sebelum sains semaju sekarang, kalau ada wabah atau penyakit kayak cacar, polio, atau yang paling dekat itu pas COVID kita kemarin, masyarakat tuh seringkali panik ya. Jadi bikin pikiran kita, imunitas kita tuh lemah. Tapi lewat sains, ilmuwan tuh bisa neliti struktur virus dan bikin sistem imun buatan lewat sebuah teknologi, yaitu vaksin. Dan kedua itu ada alat medis modern. Jadi bayangin kalau zaman dulu tuh dokter kalau mau tahu pasiennya itu sakit apa di dalam tubuh, tindakannya itu harus ditebak berdasarkan gejala luarnya, atau opsi paling ekstrimnya itu dibedah dulu. Tapi sekarang berkat hukum-hukum fisika ya kayak gelombang atau magnet, kita tuh punya teknologi yang namanya tuh ronsen, USG, sampai MRI. Dan yang terakhir tuh ada operasi robotik. Sekarang tuh dokter bedah tuh nggak selalu megang pisau bedah buat masuk ke tubuh pasien. Ada yang namanya tuh teknologi robotic assisted surgery, yang dimana dokter tuh bisa ngendaliin lengan-lengan robot lewat komputer buat ngelakuin operasi. Yang dimana robot ini tuh punya tingkat akurasi yang lebih tinggi dan bisa masuk ke celah-celah tubuh yang sempit banget tanpa bikin sayatan yang besar. Nah, dampak sosiologis ya, itu angka kematiannya menurun. Jadi penyakit-penyakit yang dulu dianggap mematikan sekarang bisa dicegah atau disembuhin dengan mudah. Dan yang kedua itu kualitas hidup tuh meningkat. Jadi manusia punya harapan hidup yang lebih panjang, struktur masyarakat kita berubah, yang dimana itu bisa ngebuat banyak orang-orang tuh jadi lebih sehat, bugar, dan tentunya itu bisa ikut kontribusi di lingkungan sosial. Dan yang kedua itu ada komunikasi, handphone, internet, satelit. Jadi dulu tuh handphone kan cuma bisa dipakai buat telepon SMS doang ya, layarnya masih monokrom gitu dan harganya tuh zaman dulu tuh mahal banget. Tapi berkat perkembangan sains material dan komponen komputer yang kecil itu tapi makin canggih, sekarang HP tuh udah bisa kita gunain buat aktivitas lain kayak misalkan nonton YouTube atau main games. Nah, lalu ada internet, satelit. Internet itu jalur informasi ya, sedangkan satelit itu pemencar yang ada di luar angkasa. Jadi lewat prinsip-prinsip fisika elektromagnetik, maksudnya tuh data itu ditembak dari luar angkasa, terus disebarin ke bumi dalam waktu singkat. Nah, berkat kolaborasi sains ini tercipta sebuah teknologi yang kita kenal sebagai 5G, 4G, sama Wi-Fi yang kita pakai sekarang. Nah, dampak sosiologisnya itu informasi lebih cepat tersebar. Jadi dulu tuh kita nggak perlu nunggu koran ya buat tahu isi berita hari ini, tapi sekarang kita punya yang namanya itu media sosial atau berita online. Informasinya tersebar kilat dan tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan informasi tersebut. Dan yang terakhir itu komunikasi menjadi semakin mudah dan jarak bukan jadi penghalang lagi.
Mau beda pulau, beda negara, kita tinggal komunikasi aja lewat HP. Nah, yang terakhir itu ada bidang transportasi, bus, mobil listrik, sama pesawat. Ya, intinya itu mempermudah mobilitas masyarakat ya. Mobilitas masyarakat. Jadi manusia itu kan dinamis banget ya. Maksudnya kita bisa berpindah dari satu kota ke kota yang lain dengan aman, nyaman, sama cepat. Jadi pola urbanisasi sama interaksi sosial antar daerah tuh makin cepat karena transportasinya yang gampang, mobilisasinya. Dan yang terakhir itu ada eco-friendly atau ramah lingkungan. Jadi inovasi modern kayak mobil listrik ini, atau bus surya ya, itu bikin mobilitas kita nggak perlu ngorbanin kesehatan bumi. Jadi itu ramah lingkungan. Sebenarnya juga ini tuh ngebuktiin kalau sains itu tuh bisa ngasih solusi buat masalah polusi global. Boleh di next slide? Nah, ini tuh inti-inti yang tadi sebenarnya. Jadi inti poin dari dampak inovasi teknologi IPA tadi tuh ada transformasi pola interaksi komunikasi yang dimana dulu tuh kita harus lewat surat ya yang berhari-hari, sekarang informasi itu tersebar instan ke seluruh dunia dalam ya hitungan detik aja. Lalu transformasi sektor kesehatan juga dulu masyarakat tuh pasrah akan wabah yang mematikan, tapi sekarang bisa kita deteksi melalui preventive medicine. Dan operasi juga yang robotik tadi itu ada akurasi yang sangat tinggi pakai bantuan robot. Jadi semakin mudah untuk menganalisis suatu penyakit. Yang terakhir tuh mobilitas. Jadi mobilitas dulu tuh sangat terbatas karena tergantungan bahan bakar fosil ya. Dan kendaraan cenderung lambat pada saat itu. Sekarang buat pindah ke antar kota atau antar negara aja, sekarang udah bisa dalam hitungan jam atau bahkan menit ya. Boleh di next slide. Selanjutnya ada literasi sains masyarakat dan dampaknya pada kebijakan publik. Akan dijelaskan oleh Sarah. Kepada Sarah, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pengertian literasi sains terlebih dahulu. Jadi, literasi sains adalah kemampuan seseorang untuk memahami informasi ilmiah dan menggunakan pengetahuan sains dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang memiliki literasi sains yang baik akan lebih mudah memahami fakta, data, dan penjelasan ilmiah, sehingga tidak mudah percaya pada hoaks atau informasi palsu. Misalnya, eh, ada berita yang tersebar di media sosial, seperti contohnya minum air es itu dapat menyebabkan kanker. Nah, orang yang punya literasi sains akan lebih terdahulu mencari informasi terpercaya, melihat bukti ilmiah, serta tidak langsung percaya terhadap berita tersebut. Sedangkan sebaliknya, orang yang mempunyai literasi sainsnya yang rendah mungkin saja dapat langsung percaya dan menyebarkan berita hoax tersebut kepada masyarakat. Boleh di next slide? Nah, dari penjelasan tersebut, literasi sains itu sangat penting karena dapat membantu masyarakat dalam memahami isu kesehatan, lingkungan, dan teknologi, dan juga dapat membedakan fakta dan opini. Yang ketiga, dapat mengambil keputusan berdasarkan data dan bukti ilmiah, serta mendukung kebijakan pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat. Boleh di next slide? Selanjutnya ada hubungan literasi sains dan dengan kebijakan publik. Kebijakan publik adalah aturan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakatnya. Pemahaman masyarakat terhadap sains dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik tersebut. Maksudnya di sini, jika masyarakat mengerti alasan ilmiah dari suatu kebijakan, maka mereka akan lebih mendukung kebijakan tersebut. Tetapi sebaliknya, jika masyarakat tidak paham, maka bisa muncul penolakan, hoaks, atau salah paham. Boleh di next slide? Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh uh, materi sebelumnya, saat itu pemerintah mengadakan vaksinasi pada saat pandemi. Nah, kalau masyarakat itu paham bahwa vaksin dapat membantu kekebalan tubuh dan sudah diuji coba secara ilmiah, mereka akan mendukung program tersebut. Tetapi, kalau literasi sainsnya rendah, maka akan muncul penolakan, hoaks, atau
takut tanpa alasan ilmiah dan akhirnya menolak vaksinasi tersebut. Begitu juga dengan pengurangan sampah plastik serta kampanye bahaya rokok. Boleh di next slide. Baik, sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya kami menyediakan beberapa pertanyaan. Jadi buat teman-teman yang mau menjawab, boleh banget di raise hand. Untuk pertanyaan pertama, itu ada, apakah perkembangan sains dan teknologi membuat manusia semakin maju atau justru semakin bergantung pada teknologi? Untuk teman-teman yang mau jawab, boleh raise hand dulu ya. Terima kasih. Oke, Zafran, boleh tanggapannya terkait pertanyaan ini? Oke, terima kasih, Lin. Tanggapan saya terkait pertanyaan yang ini adalah, sebenarnya kalau bergantung manusia semakin maju, itu bisa, tapi juga, semakin manusia juga bisa semakin mundur, karena ini sebenarnya, bergantung pada teknologi ini adalah hal yang, apa ya, kalau zaman sekarang tuh hal yang wajar dan juga ini sebenarnya bisa menjadi bumerang kalau, hal tersebut terlalu, keseringan. Jadi kayak ibarat kata dia kecanduan dengan hal yang berbau teknologi. Nah, kan, udah ada, apa namanya, Gen Z zaman sekarang tuh kalau di Amerika, New York itu dia udah lama mulai menjauh menjauh dari teknologi dan hanya bergantung pada kayak konvensional atau hal yang tradisional gitu. Nah, untuk masalah teknologi membuat manusia semakin maju itu, justru, hal tersebut bisa juga membuat manusia semakin mundur. Contohnya saja, eee, pada saat, apa ya, hal-hal yang kayak berita hoaks itu semakin banyak menyebar dan lain-lain. Ya mungkin itu saja sih pendapat saya. Oke, terima kasih Zafran. Dari tanggapan Zafran, aku bisa kembali mengatakan kalau sebenarnya itu bisa jadi bumerang kalau terlalu keseringan. Manusia tuh bisa makin mundur, contohnya tuh pada saat berita hoax makin menyebar, satu sama lain, dan itu kan pada intinya tidak bisa makin maju ya. Apa seperti itu Zafran tanggapannya? Iya. Oke, terima kasih. Boleh Renata tanggapannya? Terima kasih. Jadi kalau menurut saya sebenarnya, eee, secara garis besar sama kayak Zafran, tergantung dari cara kita memanfaatkan teknologi itu seperti apa. Karena, teknologi ini kan dibuat untuk membantu manusia untuk mempermudah yang ada kan, kayak tadi, seperti contoh dari kelompok 8, dulu kirim pesan itu harus, lewat surat, yang di mana itu nggak bisa saat itu juga sampai. Sementara sekarang kita tinggal lewat, handphone, lewat dari aplikasi itu bisa sampai di waktu yang sama. Nah, kalau misalkan kita bisa manfaatkan teknologi dengan baik, manusia tuh menurut saya bisa semakin maju, karena pengetahuan teknologi kan juga nggak, berdiri di satu tempat ya, dia terus maju dan pengetahuan itu nggak melulu, bukan melihat, nggak melulu diam di tempat gitu, pengetahuan itu terus berkembang. Nah, terus kalau ketergantungan teknologi karena sekarang kita juga, termasuk generasi yang lahir dengan teknologi, kalau menurut saya pasti bergantung dan itu udah jadi hal yang wajar di kita iniin sekarang, karena kita nggak mungkin untuk terus diam di tempat, nggak mengikuti arus globalisasi juga, karena bisa ketinggalan zaman dan takutnya tidak relevan lagi. Kayak misalkan sekarang kan juga, sains itu udah banyak yang, menggunakan teknologi untuk sebagai penelitiannya dan juga, dunia kesehatan itu juga udah bergantung semuanya kepada teknologi. Jadi nggak mungkin kita nggak bergantung pada teknologi, tapi kalau kita manfaatin teknologi itu dengan baik, kita bisa semakin maju bukan, mundur, seperti itu. Makasih.
Oke, terima kasih Renata. Jadi inti dari Renata itu tergantung cara kita manfaatin ya. Karena teknologi kan itu dibuat buat ngebantu manusia. Kalau dimanfaatin dengan baik, itu bisa makin maju, tapi hal sebaliknya bisa bergantung sama teknologi. Mengingat kita sudah di era revolusi 4.0 ya. Jadinya sebenarnya hal yang wajar kalau misalkan kita tergantung teknologi. Tapi kita bisa mengantisipasi hal tersebut supaya tidak bergantungan. Seperti itu ya Renata. Iya. Oke, terima kasih. Mungkin cukup untuk pertanyaan nomor 1 karena tidak ada yang raise hand lagi. Boleh di next slide. Nah, untuk pertanyaan kedua, itu mengapa perkembangan teknologi yang mempermudah kehidupan tetap bisa menimbulkan masalah sosial di masyarakat. Bagi yang pengen menanggapi, boleh langsung aja ya di raise hand. Oke, di sini ada Virus. Virus boleh tanggapannya terkait pertanyaan nomor 2 ini. Oke, terima kasih Ling. Sebenarnya ini agak sedikit nyambung sama yang tadi Zafran sama Renata udah jelasin. Jadi balik lagi ke gimana kita sebagai pengguna itu memakai perkembangan teknologi yang ada. Nah, kalau misalnya kita nggak makainya ke arah yang positif, itu malah bisa nimbulin masalah sosial. Kayak misalnya kita pakai teknologi itu buat nyebarin hoax, buat cyberbullying, atau buat kayak ngelakuin pinjol dan lain-lain. Jadi kalau menurut aku, kenapa perkembangan teknologi yang mempermudah kehidupan itu tetap bisa menimbulkan masalah sosial, karena masyarakatnya itu lebih karena salah penggunaan teknologi yang disediain itu di kehidupan sehari-harinya, gitu. Oke, terima kasih Virus. Jadi jawaban Virus intinya itu balik lagi ya kepada usernya masing-masing. Kalau misalkan dipakai ke arah yang negatif, itu justru bisa bikin masalah sosial di masyarakat. Gitu ya Virus. Iya, bener banget, Ling. Oke, selanjutnya ada Gilang. Boleh Gilang tanggapannya? Kalau gue sebenarnya sama sih kayak virus intinya. Jadi teknologi sebenarnya nggak punya niat baik atau buruk ya. Yang menentukan dampaknya kan eh, kita yang sebagai manusia yang menggunakannya. Jadi ibarat kata kayak pedang apa pisau bermata dua ya. Apa sih? Ya itu yang bermata dua bisa kita bisa ke orang lain. Jadi mungkin saya kasih contohnya pada teknologi komunikasi misalnya. Jadi kan dengan teknologi yang sekarang kita tuh lebih mudah mengakses informasi, jadi mudah bisa menghubungi orang dari segala belahan dunia manapun kan. Nah, tapi buruknya informasi-informasi yang bohong pun, yang hoax pun itu bisa menyebar dengan cepat. Nah, itu dalam teknologi komunikasi. Contohnya lagi, kalau teknologi kesehatan itu kayak kan teknologi kesehatan tuh kayak vaksin, alat-alat medis yang canggih dan terbaru ya, itu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang dulu nggak bisa disembuhkan kan. Jadi membuat angka kesembuhan atau angka selamat juga meningkat, terus angka kematian juga nurun, tapi ketimpangan yang terjadi di sosial sebenarnya itu malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu kayak alat medisnya jadi mahal, obat-obatnya di sabotase, ibarat apa ya, ada bandarnya kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh baik lagi sebenarnya ke oknum-oknum yang melakukannya. Selanjutnya lagi kayak teknologi, oh yang transportasi sekarang kayak ada ojek kan, ojek online itu kan terus transportasi online. Yang dimana dulu kan kita cuman hanya mengandalkan angkot, ojek pangkalan. Nah, tetapi sekarang karena adanya ojek online kita
memunculkan permasalahan yang baru, yaitu apa? Muncul banyaknya kemacetan di jalan. Kalau menurut saya dari contoh-contohnya seperti itu. Jadi bukan teknologinya yang bermasalah, tapi gimana cara kita menggunakannya dan gimana kita menanggapi teknologi tersebut. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Gilang. Jadi pada intinya jawaban Gilang tuh sebenarnya yang nentuin dampaknya itu sebenarnya kita sendiri manusia yang gunain. Itu tadi bisa dibilang pisau bermata dua ya. Tadi salah satu contohnya teknologi komunikasi. Kita tuh bisa mudah akses ke belahan dunia dimanapun. Tapi minus ya, kalau ada hoax juga nyebarnya lebih cepat tadi. Gitu ya Gilang? Betul, betul. Oke, terima kasih Gilang. Selanjutnya ada tanggapan dari Jona. Pada Jona disilakan. Oke, makasih Lingling. Sebenarnya gue pengen nambahin aja kenapa teknologi ini bisa menambahkan masalah sosial terutama di penyebaran hoax. Kayak yang udah dijelasin sama kelompok lu tadi, sebenarnya masyarakat tuh kurang literasi sains, makanya kemampuan berpikir kritis mereka tuh kayak kurang, jadi gampang gitu buat keserap sama berita hoax gitu. Mungkin kalau dari pertanyaannya itu aja sih jawaban gue. Oke, jadi jawaban Jona itu berdasarkan PPT tadi ya. Kenapa teknologi bisa menambah masalah sosial? Ya karena tadi masyarakat tuh benar kurang literasi sains, yang dimana kalau misalkan kurang literasi sains, kemampuan berpikir sainsnya itu berkurang. Seperti itu ya Jona? Iya. Oke, terima kasih dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tidak ada jawaban yang salah. Semua pendapat kami terima dan memang itu sesuai dengan pemikiran individu masing-masing. Jadi untuk sesi pertanyaan dicukupkan. Boleh di next slide, Farah. Selanjutnya kita mau masuk ke sesi tanya jawab atau Q&A. Sistemnya adalah kita akan nampung dulu 3 pertanyaan. Jadi ada sesi A, sesi 1, sesi 2, dan sesi 3 agar tidak terlalu numpuk ya. Jadi untuk pertanyaannya boleh di raise hand terlebih dahulu. Boleh semua kelompok ya bertanya. Oke, yang pertama ada Nabila Berilia atau Beril. Boleh Beril sebutin nama, kelompok, dan pertanyaannya apa? Baik, terima kasih Lingling. Saya Nabila Berilia dari kelompok 1. Aku mau nanya, di PPT tadi disebutin pengurangan sampah plastik itu sebagai salah satu contoh nyata hubungan literasi sains dengan kebijakan publik. Tapi industri plastik sendiri merupakan produk dan inovasi teknologi berbasis IPA kan. Nah, gimana sih perspektif sosiologi sains dan teknologi itu menjelaskan kontradiksi tersebut yang dimana di satu sisi kan menciptakan masalah lingkungan. Nah, di sisi lain tuh malah dituntut untuk menyelesaikan melalui kebijakan publik itu sendiri. Udah jelas pertanyaannya belum nih? Untuk Farah atau Sarah, apakah pertanyaannya sudah bisa ditulis? Sudah, Lingling. Oke, terima kasih. Sudah jelas, Beril. Selanjutnya
Hana, boleh pertanyaannya? Sebutin nama, kelompok, sama pertanyaannya. Kan yang membahas yang masih rendah rendah akan yang harus dilakukan. Hana, mohon maaf, motong. Suara kamu agaknya terlalu kecil. Dengeran nggak masih? Oh, halo. Boleh digedein lagi nggak? Halo, kedengeran nggak? Sedikit lagi bisa? Halo, kedengeran nggak suaranya? Oke, lebih baik. Boleh. Oke, boleh. Kan tadi seperti yang kita tahu, tingkat literasi sains masyarakat Indonesia itu kan masih rendah ya. Nah, apabila pemerintah nih memiliki suatu kebijakan gitu, yang memerlukan tingkat literasi cukup tinggi gitu. Terus ada beberapa masyarakat yang masih belum memahami secara penuh kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Kira-kira tindakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah mengenai kebijakan tersebut? Apakah mereka harus menundanya hingga masyarakat paham sepenuhnya, atau tetap menerapkan dan meninggalkan masyarakat yang belum memahami sepenuhnya? Seperti itu. Apakah pertanyaannya jelas? Untuk Farah atau Sarah, boleh. Apakah sudah bisa ditulis? Sudah jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Hana. Selanjutnya ada Zafran. Boleh Zafran sebutkan nama, terus kelompok, dan yang terakhir adalah pertanyaannya. Silakan. Oke, terima kasih pada Lingling. Sebelumnya saya Zafran dari kelompok 7. Yang ingin saya tanyakan itu adalah terkait tadi kalau nggak salah transformasi sosial ya. Ya, benar. Transformasi sosial. Nah, kan ini perubahan besar dalam kehidupan masyarakat ya akibat perkembangan zaman. Ya sebenarnya kalau misalnya eh, apa transformasi sosial ini dia itu perkembangan teknologi kan semakin lama semakin banyak ya nanti. Di masa yang akan datang kita kan nggak pernah tahu ya. Apakah ada kemungkinan bahwa yang tadinya di zamannya udah semakin lama semakin modern itu, dia tuh semakin lama malah mundur lagi, mereset lagi ke hal-hal kayak ke zaman dulu gitu. Jadi kayak misalnya kan sekarang zaman modern ya. Nah, nanti kita beralih lagi ke zaman yang tradisional gitu. Mungkin di masa yang akan datang, mungkin 100 tahun, 200 tahun. Kan, jadi pertanyaannya adalah, kalau teknologi semakin berkembang, apakah itu justru meningkatkan sebuah eh, s- pandangan sosial masyarakat, atau dia juga bisa menurunkan apa namanya kehidupan di masyarakat? Apakah cukup jelas? Untuk Farah atau Sarah, apakah sudah bisa ditulis? Sudah cukup jelas. Oke, karena udah 3 pertanyaan, kita tampung terlebih dahulu ya. Dan sekarang kami butuh waktu untuk diskusi. Jadi mohon ditunggu ya teman-teman.
Oke, aku mau menjawab pertanyaannya Hana. Pertanyaannya itu adalah literasi sains masyarakat Indonesia masih rendah. Apabila pemerintah memiliki suatu kebijakan yang butuh literasi sains tinggi, tindakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah mengenai kebijakan tersebut? Apakah harus nunda atau tetap menerapkan dan ninggalin masyarakat yang belum paham sepenuhnya? Apakah seperti itu pertanyaannya, Hana? Benar. Oke. Jadi kalau menurut kelompok kami ya, pemerintah tuh nggak boleh ngelakuin yang namanya tindakan menunda. Nggak boleh nunda-nunda terus, dan kita tuh sebagai pemerintah ya, nggak boleh egois ninggalin masyarakat gitu aja, apalagi yang literasi sainsnya tuh kurang. Kalau kebijakannya itu bagus, harus terus-terusan ditunda, cuma buat nunggu literasi sains masyarakat ya 100% tinggi lah. Ya pasti itu negara kita nggak bakal maju-maju, dan pasti kita bakal ketinggalan yang namanya tuh bahasa kerennya tuh momentum lah. Ya tindakannya tuh kebijakan tetap jalan, tapi nggak boleh serentak senasional dulu. Karena kalau misalkan serentak senasional, itu kita sama aja ngebuat masyarakat tuh 100% literasi sainsnya itu tinggi. Jadi mulai dulu aja dari skala kecil. Contohnya ya, kalau kita contohnya kalau misalkan pemerintah itu mau nerapin kebijakan apa ya, pemilahan sampah organik anorganik deh, yang sebenarnya itu kan butuh literasi lingkungan ya, organik apa, anorganik itu apa. Jadi kita tuh bisa yang namanya nerapin di satu kota dulu lah, atau satu kecamatan yang fasilitasnya tuh paling siap. Nah, dari situ kita bisa evaluasi, kita bisa lihat hambatannya apa. Nah, kalau kita udah bisa lihat evaluasinya, pelan-pelan itu akan diperluas, itu akan membuat literasi masyarakat semakin bertahap ya, bertahap tidak langsung 100% itu bisa tercapai gitu loh. Sama intinya tuh pemerintah tuh nggak boleh egois lah ninggalin masyarakat yang belum paham. Justru tugas pemerintah itu menjembatani sains yang rumit lewat bahasa yang memasyarakatkan. Jadi nggak boleh pakai bahasa yang sebenarnya gimana ya? Sebenarnya tuh kalau kita ngomongin sama masyarakat, jangan terlalu bahasanya tuh terlalu berat atau terlalu tinggi. Kita menyesuaikan lawan bicaranya aja. Jadi pemerintah sebenarnya tuh harus bisa punya komunikasi publik uh, yang mudah lah, yang bikin orang-orang tuh langsung paham. Jangan pakai sosialisasi pakai bahasa-bahasa yang ilmiah, saintifik, birokrat, yang kaku gitulah. Nah, sebenarnya pemerintah juga bisa manfaatin influencer ya. Kalau kita lihat di TikTok gitu, kita bisa nge-share sesuatu di media sosial, bikin iklan masyarakat yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Jadi literasi sains masyarakat tuh bisa semakin terasa gitu loh, meskipun belum 100% ya. Intinya secara bertahap terlebih dahulu. Begitu Hana dari aku, apakah mau ditanya lagi? Pas sudah jelas? Sudah jelas dan sudah cukup. Terima kasih kelompok 8. Oke, terima kasih Hana. Selanjutnya aku pengen jawab pertanyaan Zafran. Kalau misalnya perkembangan teknologi semakin meningkat di masyarakat, apakah ada kemungkinan bahwa yang tadinya kita zaman semakin modern malah semakin mundur? Betulkah pertanyaannya Zafran? Iya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kemungkinannya ada, tapi biasanya bukan benar-benar kembali ke zaman tradisional, melainkan terjadi kemunduran dalam beberapa aspek sosial. Contohnya kayak teknologi makin canggih, tapi masyarakat jadi kurang peduli sosial, terlalu bergantung sama teknologi, terus mulai ninggalin budaya sama interaksi langsung. Jadi modernisasi itu nggak selalu berarti semua hal makin baik. Teknologi bisa bawa kemajuan, tapi kalau misalnya nggak digunain dengan bijak, justru bisa ngebuat pola pikir, nilai sosial, atau budaya masyarakat mengalami kemunduran. Jadi itu bukan zamannya kayak balik lagi ke dulu yang pakai manual, tapi mungkin lebih ke pola pikir manusianya yang mengalami kemunduran. Sudah jelas jawabannya, Zafran? Oke, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali.
Baik, selanjutnya aku ingin menjawab pertanyaan dari kelompok Beryl. Sebelumnya ingin make sure untuk pertanyaannya, yaitu pengurangan sampah plastik sebagai contoh nyata kebijakan publik sama literasi sains dapat sains tapi di industri plastik, di satu sisi industri plastik menciptakan masalah lingkungan, di sisi lain malah dituntut untuk menyelesaikan melalui kebijakan publik itu sendiri. Apakah benar untuk pertanyaannya, Beryl? Benar, Sarah. Baik, aku izin menjawab ya. Industri plastik awalnya memang membantu kehidupan manusia, tapi kemudian menimbulkan masalah lingkungan, seperti tercemarnya air ataupun banjir itu sendiri yang disebabkan oleh plastik. Nah, setelah masyarakat memiliki literasi sains yang lebih baik, muncul tuntutan kepada pemerintah dan industri untuk membuat solusi melalui kebijakan publik seperti pengurangan plastik dan daur ulang plastik itu sendiri. Jadi ini menunjukkan bahwa teknologi dan industri harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial. Eh, apakah sudah cukup menjawab? Udah, Sarah, cukup menjawab. Terima kasih kelompok 8 jawabannya. Sama-sama, Beryl. Oke, karena sudah ada 3 kelompok yang tadi bertanya ya, disilakan buat 3 kelompok lainnya untuk bertanya. Langsung aja ya buat raise hand. Kita akan menjawab 3 pertanyaan dulu. Oke, ini yang pertama ada Aida. Boleh Aida pertanyaannya, sebutin nama, lalu kelompok, dan yang terakhir pertanyaannya. Silakan. Oke, terima kasih, Ling. Kedengeran nggak ya suaranya? Kedengeran. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Aida Rahmania dari kelompok 4. Nah, jadi di sini kan tadi ada beberapa inovasi IPA gitu kan ya. Salah satunya di bidang kesehatan. Nah, kita tahu salah satu inovasi yang muncul tuh ada rekayasa genetika atau cloning. Itu kan biasa untuk memperbaiki gen gitu kan, kalau pada hewan ternak. Nah, namun apakah inovasi ini selalu sejalan dengan norma sosial yang ada di masyarakat? Nah, pada titik mana sebuah inovasi sains ini dianggap sudah terlalu jauh dan melanggar etika sehingga masyarakat berhak untuk menolaknya? Apakah sudah jelas? Terima kasih. Oke, sudah jelas. Terima kasih, Aida. Untuk pertanyaan selanjutnya, boleh dari Virus, sebutin nama, kelompok, dan pertanyaannya. Silakan. Nama aku Virus Budi Nabila dari kelompok 6. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa tetap dapat berkontribusi dalam perkembangan sains dan teknologi meskipun memiliki keterbatasan sumber daya? Oke, terima kasih Virus. Untuk Farah atau Sarah, apakah sudah bisa ditulis? Sudah, Ling. Oke. Selanjutnya ada dari Gita. Boleh Gita sebutin nama, kelompok, dan pertanyaannya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Ling. Apa suara aku terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Oke, perkenalkan aku Gita Lestari dari kelompok 2. Aku izin bertanya, yang kita tahu teknologi itu kan tadi kan bikin kita gampang komunikasi kayak lewat WA atau Google Meet gitu, tapi efeknya orang itu jadi sering cuek gitu sama lingkungan sekitarnya, kayak udah kita fokus sama HP kita masing-masing. Nah, menurut kelompok kalian, perubahan sosial yang kayak gini itu sebenarnya kayak sebuah kemajuan atau malah kemunduran bagi sifat aslinya manusia yang notabene itu butuh bersosialisasi gitu. Apakah sudah jelas? Oke, untuk Farah atau Sarah, apakah sudah bisa ditulis? Sudah cukup jelas.
Oke, karena sudah 3 pertanyaan, kita akan diskusi terlebih dahulu ya, jadi mohon ditunggu ya teman-teman. Oke, aku mau jawab pertanyaannya Aida. Sebelumnya aku mau konfirmasi dulu kalau pertanyaannya itu inovasi IPA ya salah satunya tadi di bidang kesehatan itu ada rekayasa genetika atau cloning untuk memperbaiki gen hewan ternak. Apakah inovasi itu tuh selalu berjalan dengan norma sosial atau bahkan bisa aja dianggap sudah terlalu jauh? Untuk pertanyaannya apakah seperti itu, Aida? Iya benar, Ling. Oke, sebenarnya ini menarik banget soalnya di artikel kita sebenarnya kita juga bahas tentang tinjauan aksiologis terhadap moralitas ilmuwan MIPA dalam era perkembangan bioteknologi modern. Jadi untuk pertanyaan, apakah inovasi ini tuh selalu berjalan dengan norma sosial? Yang kita temuin itu jawabannya jelas tidak. Karena sains dan teknologi itu kita tahu ya, itu tuh geraknya tuh cepat banget. Sedangkan sosial, culture, atau hukum di masyarakat itu bisa dibilang monoton lambat. Nah, di sosiologi yang aku temuin dari artikel jurnal aku itu disebut sama cultural lag atau disebut sebagai ketertinggalan budaya. Jadi kalau ilmuwan di laboratorium lah misal, udah berhasil nemuin cara cloning hewan biar dagingnya lebih banyak. Dan masyarakat di luar itu tuh masih belum siap secara mental, secara moral atau agama buat menerima produk itu. Contohnya aja di Indonesia deh, masyarakat kita kan kental banget ya yang namanya norma agama. Begitu dengar istilah rekayasa genetika atau cloning, respon pertamanya apa? Pasti kan mereka curiga atau takut ya, ini tuh halal atau enggak, ini tuh nyalahin kodrat atau enggak. Jadi inovasi sains ini sebenarnya hampir selalu istilahnya tabrakan lah sama norma-norma sosial pas awal kemunculannya. Nah, buat pertanyaan kapan inovasi sains ini udah dianggap terlalu jauh atau kelewatan batas, itu ketika batas etika dan agama tuh udah istilah tuh terlalu jauh lah. Udah dianggap terlalu jauh kalau tujuannya itu udah bukan memperbaiki kualitas hidup, tapi mengubah kodrat ciptaan secara ekstrim.
Jadi mungkin kalau kalian pernah dengar ya, ada yang namanya tuh, pengaturan bayi. Jadi tuh intinya kita bisa, nge-custom bayi sebelum dia tuh lahir. Nah, itu kan sebenarnya mengubah kodrat ciptaan secara ekstrim ya, dan itu tuh dianggap terlalu jauh. Makanya masyarakat-masyarakat tuh pada protes akan hal itu. Atau enggak kalau misalkan kita tadi contohnya itu ya hewan ternak tadi deh. Kalau misalkan, ilmuwan-ilmuwan tuh bikin hewan ternak agar tahan penyakit, masyarakat mungkin tuh bisa toleran ya seiring berjalannya waktu. Tapi kalau misalkan cloning hewan tuh udah mulai dicoba-coba atau diaplikasiin ke manusia, kayak contohnya tadi tuh bikin bayi cloningan yang super pinter atau super kuat, ya garis batasnya masyarakat udah bilang itu kelewatan batas karena ngerusak tatanan moral, silsilah keluarga, sama esensi dari manusia itu sendiri. Jadi kesimpulannya itu inovasi sains gak selalu berjalan sama norma-norma sosial. Ya makanya di sini fungsi sosiologi sains itu buat jadi rem atau kompas dari inovasi tersebut. Kira-kira seperti itu Aida, apakah ada pengen tanggapan lagi atau sudah jelas? Oke, sudah jelas Link. Berarti inovasi sains itu nggak selalu sejalan gitu ya, karena adanya cultural lag sama kapan kayak masyarakat itu bisa menolak kalau misalkan tujuannya itu bukan lagi untuk kualitas hidup, tapi mengubah genetikanya gitu ya. Betul. Jadi nggak selalu sejalan sama norma sosial dan masyarakat tuh sebenarnya berhak buat nolak kalau misalkan ya tadi udah ngerubah-rubah genetika yang di mana itu udah kodrat Tuhan ya. Seperti itu Aida. Oke, terima kasih Ling Ling. Oke, terima kasih Aida. Oke, selanjutnya aku mau jawab pertanyaannya Virus. Pertanyaannya gimana cara kita sebagai mahasiswa tetap dapat berkontribusi dalam perkembangan sains dan teknologi meskipun memiliki keterbatasan sumber daya? Apakah benar Virus pertanyaannya? Benar, Farah. Oke, jadi kita sebagai mahasiswa itu bisa tetap berkontribusi dalam perkembangan sains dan teknologi, meskipun memiliki keterbatasan sumber daya. Caranya gimana? Caranya tuh kita bisa aktif belajar lewat internet, ikut diskusi atau komunitas, terus juga bisa manfaatin teknologi yang udah ada buat nambah wawasan sama keterampilan. Kontribusi itu nggak harus berupa penemuan yang besar, tapi bisa dimulai dari ide sama solusi sederhana yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Selain itu, mahasiswa juga dapat bekerja sama dengan teman yang memiliki kemampuan berbeda agar dapat saling melengkapi. Dengan kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemauan untuk terus mencoba, keterbatasan alat atau biaya nggak jadi penghalang utama buat ikut berperan dalam perkembangan sains dan teknologi. Apakah sudah terjawab, Virus? Sudah sangat terjawab. Terima kasih Farah dan teman-teman kelompok 8. Baik, terima kasih kembali, Virus. Baik, selanjutnya kami izin menjawab pertanyaan dari kelompoknya Gitari. Untuk pertanyaannya sebelumnya mengenai teknologi, sebentar ya. Intinya itu teknologi yang mempermudah komunikasi itu sebenarnya membuat hubungan sosial makin baik atau malah makin renggang. Apakah seperti itu pertanyaannya, kita? Betul, Safina. Baik, aku izin menjawab ya. Menurut kelompok kami, perubahan sosial seperti itu bisa dianggap sebagai kemajuan sekaligus kemunduran, tergantung dari cara pandang kita melihat dan menggunakan teknologinya. Di satu sisi, teknologi memang membawa kemajuan karena komunikasi jadi lebih mudah, cepat, dan tidak terbatas jarak. Misalnya seperti yang dicontohkan oleh kita, melalui WA atau Google Meet, orang tetap bisa terhubung walaupun berjauhan. Tapi di sisi lain, penggunaan teknologi yang berlebihan juga bisa membuat interaksi langsung berkurang. Orang jadi lebih fokus ke HP masing-masing dan kurang peduli dengan lingkungan sekitarnya. Jadi, sebenarnya teknologi bukan sepenuhnya masalah, tetapi bagaimana manusia menggunakannya. Karena pada dasarnya manusia tetap makhluk sosial yang membutuhkan komunikasi dan hubungan nyata secara langsung. Sekian jawaban dari pertanyaan tersebut. Apakah cukup menjawab kita? Sangat menjawab, Safina. Terima kasih, Safina. Kapan?
Oke, karena udah 3 pertanyaan yang terjawab, kita akan buka lagi sesi pertanyaan lagi ya. Untuk yang mau nanya boleh raise hand. Oke, yang pertama itu ada Nabila Nur Najah. Boleh pertanyaannya sebutin nama, kelompok, sama pertanyaannya. Silakan. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Nur Najatya dari kelompok 3. Aku mau izin bertanya ke kelompok kalian. Nah, menurut kelompok kalian ini siapa yang lebih berpengaruh? Teknologi yang mengubah masyarakat atau masyarakat yang menentukan perkembangan teknologi? Nah, kalau misalkan teknologi bikin perubahan besar di masyarakat, menurut kelompok kalian itu ada nggak sih kebiasaan lama yang justru itu lebih baik dipertahanin daripada diganti sama teknologi? Nah, pertanyaannya itu apakah sudah terdengar jelas sebelumnya? Untuk Farah atau Sarah, apakah sudah bisa ditulis? Sudah, Ling. Oke. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, boleh dari Nur Ataya Naswa. Silakan sebutkan nama, kelompok, lalu pertanyaannya. Silakan. Ya, terima kasih, Dingling. Perkenalkan, nama saya Nurataya Naswa dari kelompok 13. Pertanyaannya itu, tadi kan kelompok kalian jawab saat pertanyaan Nana kalau pemerintah itu nggak boleh ninggalin masyarakat untuk menangani rendahnya literasi sains. Tapi gimana kalau justru masyarakatnya yang menolak kebijakan pemerintah karena rendahnya literasi sains di masyarakat itu sendiri? Dan kita sebagai mahasiswa itu dapat berkontribusi apa aja untuk mengatasi rendahnya literasi sains ini? Apakah sudah jelas? Oke, sudah jelas Ataya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan terakhir dari Vivian. Boleh Vivian sebutin nama, kelompok, lalu pertanyaannya. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Vivian Alicia Nilaban dari kelompok 12. Pertanyaan saya itu berkaitan dengan pertanyaan Ataya tadi ya sebenarnya. Tadi kan kalian ada bahas soal pentingnya literasi sains. Sementara kita tahu kalau negara kita ini kan tingkat literasinya itu sangat rendah ya. Terus tadi kalian juga ada ngomongin soal hubungan literasi sains dengan kebijakan publik. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya literasi sains masyarakat ke depannya itu masih rendah, apa dampak jangka panjangnya bagi negara? Tadi kalian kan udah sempat ngomong soal bakalan terjadi penolakan atau kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah. Nah, penolakan dan kebijakan pemerintah seperti apa gitu? Sudah jelas? Oke, untuk Farah atau Sarah, apakah sudah bisa ditulis? Sudah cukup jelas. Oke, karena sudah 3 pertanyaan ya, kami akan diskusi terlebih dahulu. Untuk pertanyaan lainnya akan kami buka di sesi selanjutnya. Jadi mohon ditunggu ya untuk diskusi kali ini.
Oke, aku mau jawab pertanyaan Ataya. Pertanyaan Ataya tadi itu, kalau pemerintah nggak boleh ninggalin masyarakat untuk menangani rendahnya literasi di masyarakat, tapi gimana kalau justru masyarakatnya yang menolak kebijakan pemerintah karena rendahnya literasi sains di masyarakat? Dan kita sebagai mahasiswa dapat berkontribusi apa untuk mengatasi rendahnya literasi ini? Apakah pertanyaannya itu seperti itu, Taya? Iya, benar. Oke, jadi buat pertanyaan itu sebenarnya apa sih yang harus dilakuin pemerintah? Jadi ketika masyarakat itu nolak, pemerintah tuh sebenarnya nggak boleh memakai pemaksaan hukum atau paling kerasa itu kekerasan aparat lah. Karena kenapa? Karena sebenarnya itu justru bikin masyarakat tuh antipati itu nolak lah. Dan itu bisa memicu konflik sosial yang ya cukup besar. Nah, tindakan pemerintah tuh seharusnya itu bisa ngegandeng tokoh masyarakat atau tokoh agama. Karena sebenarnya masyarakat yang literasi sainsnya rendah, biasanya itu karena nggak percaya sama pemerintah. Tapi mereka tuh lebih percaya sama sosial lokal lah, kayak misalkan ustadz, ketua adat, atau tokoh masyarakat setempat. Nah, pemerintah tuh harusnya bisa mengedukasi para tokoh ini agar mereka tuh bisa nyampein bahasanya ke warga dengan pendekatan kultural atau agama. Nah, selain itu, pemerintah tuh harusnya bisa ngasih transparansi atau ruang diskusi terbuka. Karena sebenarnya ya, penolakan itu seringkali ada karena rasa takut akan ketidakpastian. Nah, pemerintah itu harusnya bisa memfasilitasi ruang dialog atau ruang diskusi terbuka untuk ngedengerin ketakutan mereka. Lalu mereka tuh harus menjawabnya dengan bukti yang nyata. Jadi bukan sekedar janji-janji yang omong kosong gitulah. Nah, tadi pertanyaan itu juga sebagai mahasiswa kita harus gimana? Nah, kita tahu ya fungsi mahasiswa itu kayak ada iron stock, terus ada agent of change. Nah, salah satu peran mahasiswa tuh di sini dibutuhin yaitu sebagai agen perubahan. Nah, kita tuh punya posisi yang strategis ya. Kita berada di tengah-tengah, kita punya akses sains tingkat tinggi di kampus, tapi di sisi lain kita tuh masih dekat dengan kehidupan masyarakat di bawah. Jadi kita sebagai mahasiswa, kita tuh bisa bilang kita menjembatani bahasa yang sekiranya tuh terlalu saintifik atau terlalu ilmiah ke masyarakat menjadi bahasa sehari-hari yang mudah. Dengan cara apa? Ya kita bisa ngebuat video konten edukasi, lagi-lagi video konten edukasi di platform online kayak TikTok, Instagram, dan lainnya. Nah, dengan adanya bahasa yang sederhana ini tuh bisa ngelurusin hoax yang beredar di masyarakat. Nah, selain kita mempersingkat bahasa tadi ya, kita tuh bisa yang namanya tuh optimalisasi KKN atau kuliah kerja nyata atau pengabdian masyarakat ya. Jadi KKN itu sebenarnya nggak cuma buat bikin plang nama jalan atau ngecat ronda, tapi itu sebenarnya kita bisa bikin program kerja berbasis sains terapan yang bisa langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Misalnya, edukasi warga tentang cara buat pupuk organik, terus ya tadi sebelumnya kita sempat singgung tentang anorganik-organik, atau ngelakuin penyuluhan kesehatan dengan cara interaktif yang seru deh. Jadi pada intinya, ketika masyarakat nolak, kuncinya itu ada di komunikasi budaya, bukan pemaksaan. Jadi pemerintah tuh harus ngedeketin masyarakat lewat tokoh yang dipercayai, kayak tadi tokoh agama atau tokoh lokal setempat lah. Nah, peran mahasiswa itu juga harus jadi jembatan, gak cuma pintar di dalam kelas, tapi kita tuh punya tanggung jawab moral buat berkontribusi langsung kepada masyarakat itu sendiri. Apakah sudah menjawab, Ataya? Sudah cukup menjawab. Terima kasih, Ling Ling. Oke, terima kasih, Taya. Selanjutnya boleh diteruskan. Baik, selanjutnya aku izin menjawab pertanyaan dari kelompoknya Nabilah. Sebelumnya pertanyaannya yaitu teknologi yang mengubah masyarakat, siapa yang lebih berpengaruh, teknologi yang mengubah masyarakat atau masyarakat yang menentukan perkembangan teknologi?
Kalau teknologi bikin perubahan besar di masyarakat, menurut kelompok kalian, ada nggak kebiasaan lama yang justru lebih baik dipertahankan daripada diganti teknologi? Apakah pertanyaannya seperti itu untuk Nanur? Iya, Menurut betul. Baik, izin menjawab ya. Menurut kelompok kami, teknologi dan masyarakat sebenarnya saling mempengaruhi. Teknologi bisa mengubah cara hidup masyarakat, tetapi masyarakat juga menentukan teknologi seperti apa yang dibutuhkan dan digunakan. Contohnya, perkembangan media sosial mengubah cara orang berkomunikasi, tetapi kebutuhan masyarakat untuk komunikasi juga membuat teknologi itu terus berkembang. Namun, menurut kami, nggak semua kebiasaan lama itu harus diganti teknologi. Ada beberapa hal yang tetap lebih baik dipertahankan, seperti interaksi langsung, gotong royong, dan komunikasi tatap muka. Karena itu penting untuk tetap menjaga hubungan sosial dan rasa peduli antar sesama manusia. Jadi teknologi itu sebaiknya membantu kehidupan manusia, bukan menggantikan nilai sosialnya yang penting. Eh, Sekian jawaban dari pertanyaan tersebut. Apakah cukup menjawab untuk kelompoknya Nanur? Sudah menjawab, Sarah. Terima kasih Terima atas kasih. jawabannya. Sama-sama. Baik, selanjutnya aku akan menjawab pertanyaannya Vivi. Pertanyaannya, kalau literasi sains masyarakat ke depannya masih rendah, apa dampak jangka panjangnya bagi negara? Penolakan dan kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah seperti apa? Betulkah pertanyaannya, Kak Vivi? Betul. Baik, jadi kalau misalnya literasi sains masyarakat masih rendah dalam jangka panjang, dampaknya itu bisa besar banget buat negara. Masyarakat jadi gampang percaya hoaks, informasi palsu, atau teori konspirasi dibanding penjelasan ilmiah. Akibatnya, perkembangan teknologi dan inovasi juga bisa terhambat karena masyarakat kurang mendukung perubahan yang sebenarnya bermanfaat. Negara juga bisa kesulitan bersaing sama negara lain dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi, karena kualitas sumber daya manusianya kurang siap buat menghadapi perkembangan zaman. Penolakan dan kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah juga bisa sering terjadi. Contohnya kayak penolakan vaksin karena dianggap berbahaya tanpa paham sama penjelasan ilmiahnya. Atau penolakan aturan lingkungan karena dianggap merugikan masyarakat, padahal dibuat-buat mencegah kerusakan jangka panjang. Kadang masyarakat juga gampang kepancing sama informasi yang belum tentu benar di media sosial, sehingga muncul rasa tidak percaya terhadap pemerintah maupun para ahli. Apakah jawabannya sudah cukup, Vivi? Sudah, terima kasih, Farah. Baik, terima kasih kembali. Oke, karena tadi kita sudah menjawab 3 pertanyaan, total sudah ada 9 pertanyaan kita jawab. Karena total ada 13 kelompok, jadi ada sisa 3 kelompok yang dipersilakan untuk bertanya. Boleh langsung raise hand aja. Oke, buat Farel, Julianto, boleh pertanyaannya sebutin nama, kelompok, dan yang terakhir adalah pertanyaannya. Silakan. Oke, kalau sebelumnya aku Julian dari kelompok 10, aku ingin bertanya. Sebelumnya, pertanyaannya agak lumayan panjang, jadi kirim di kolom chat aja ya. Oke, boleh. Disampaikan saja nggak apa-apa. Soalnya takut ada miskom sedikit, Bu. Takutnya nggak kedengeran juga. Jadi ya udah saya taruh di kolom chat aja ya. Oke, sudah bisa dilihat. Oke, terima kasih Farel.
Julianto. Oke, buat Indah, boleh pertanyaannya sebutin nama, kelompok, lalu pertanyaannya. Silakan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nestin Waliza dari kelompok 11. Jadi pertanyaannya itu, kira-kira selain cari masalah yang ada, ilmuwan sains itu tuh perlu ngelakuin tahapan apa aja sebelum nyiptain inovasi baru yang manfaatnya berjangka panjang. Itu. Oke, untuk Farah atau Sarah, apakah sudah bisa ditulis pertanyaannya? Sudah, Ling-Ling. Oke, terima kasih Indah. Berarti ada satu kelompok lagi ya yang dipersilahkan untuk bertanya. Oke, ada Hakim. Hakim dipersilakan untuk bertanya, sebutin nama, kelompok, dan pertanyaannya. Silakan. Oke, apakah suara saya terdengar sebelumnya? Oke, terdengar. Oke, perkenalkan nama saya Hakim Abdurrahman dari kelompok 5. Jadi pertanyaan saya, tadi kan sempat jelaskan ya kalau teknologi itu memiliki dampak negatif juga terhadap kehidupan sosial kita. Salah satu contohnya itu penyebaran hoax. Dan kelompok kalian kan tadi juga menyebutkan juga kalau salah satu solusinya itu dengan meningkatkan literasi sains. Nah, pertanyaan saya, menurut kelompok kalian, apakah perlu literasi sains ini dimasukkan ke dalam materi kurikulum dalam pendidikan Indonesia supaya meminimalisir penyebaran hoax tersebut? Seperti itu pertanyaannya. Apakah sudah jelas? Untuk Farah atau Sarah, apakah sudah bisa ditulis pertanyaannya? Sudah cukup jelas, Ling-Ling. Oke, karena sudah 3 pertanyaan ya, kami akan diskusi terlebih dahulu. Jadi mohon ditunggu teman-teman.
Baik, saya izin menjawab pertanyaannya Indah. Kira-kira selain cari masalah yang ada, ilmuwan sains itu perlu ngelakuin tahapan apa aja sebelum nyiptain inovasi baru yang manfaatnya berjangka panjang? Apakah betul pertanyaannya Indah? Ya, betul. Oke, jadi selain cari masalah, ilmuwan juga perlu melakukan riset, mengumpulkan data, dan melakukan percobaan berkali-kali sebelum nyiptain inovasi baru. Tujuannya supaya inovasi yang dibuat itu benar-benar efektif, aman, dan bisa digunain dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga biasanya tuh mempelajari penelitian sebelumnya agar dapat mengembangkan ide yang lebih baik. Selain itu, ilmuwan itu perlu memikirkan dampak jangka panjang dari inovasinya, kayak pengaruh terhadap masyarakat dan lingkungan. Inovasi yang baik itu bukan cuma canggih, tapi juga bermanfaat dan bisa digunakan dalam waktu yang lama. Karena itu, kerjasama dengan banyak pihak juga merupakan hal yang penting agar inovasi itu dapat berkembang dengan lebih luas. Apakah jawabannya sudah cukup, Indah? Sudah cukup. Terima kasih kelompok kapan. Baik, terima kasih kembali. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompoknya Hakim. Untuk pertanyaannya sebelumnya adalah teknologi itu memiliki dampak negatif juga terhadap kehidupan sosial kita. Salah satu contohnya penyebaran hoax. Seperti yang sudah ditunjukkan oleh kelompok kami, salah satu contohnya itu dengan literasi sains. Apakah literasi sains itu perlu dimasukkan ke dalam kurikulum materi di Indonesia supaya meminimalisir penyebaran hoax tersebut? Apakah pertanyaan seperti itu untuk kelompoknya Hakim? Baik, izin menjawab pertanyaannya. Menurut kelompok kami, literasi sains memang penting untuk dimasukkan dan diperkuat dalam pendidikan di Indonesia, karena bisa membantu masyarakat berpikir lebih kritis terhadap informasi yang akan diterima. Dengan literasi sains, orang tidak mudah langsung percaya atau menyebarkan hoaks tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Apalagi sekarang kan informasi di media sosial sangat cepat untuk penyebarannya. Jadi menurut kami, literasi sains itu bukan cuma penting untuk pelajaran IPA saja, tetapi juga penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya masyarakat itu lebih bijak menggunakan teknologi dan informasi. Sekian jawaban dari pertanyaan tersebut, apakah cukup menjawab? Sudah. Terima kasih. Sama-sama, Hakim. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Farel Julianto. Intinya, dia nanya, kalau geofisika itu masuk ke ilmu apa, terus kenapa kimia itu masuk ke physical science, bukan ilmu tersendiri, atau masuk ke biologi. Jadi untuk pertanyaan pertama, geofisika itu masuk ke ilmu apa? Jadi geofisika tuh secara formal ya, atau kita ngutip dari NGSS, itu secara formal masuk ke Earth and Space Sciences atau ilmu bumi dan antariksa. Karena kenapa? Karena kita lihat dari apa objek utama yang mau diteliti. Kalau objeknya adalah hukum dasar alam semesta, kayak misalkan energi, gaya, dan materi, itu secara umum tuh masuk ke situ. Tapi di sisi lain, kalau geofisika atau objek utama yang diteliti itu misalkan planet, strukturnya gitulah, bumi, gempa bumi, medan magnet. Nah, fisika tuh dipakai cuman sebagai alat atau metode buat ngebedah isi bumi. Makanya dia tuh masuk ke kelompok Earth Sciences. Nah, pertanyaan kedua itu kenapa kimia masuk ke Physical Sciences? Soalnya kita tahu ya, physical itu kan secara diartiin artinya fisik ya. Nah, fisik tuh benda makro yang kelihatan atau bisa diraba. Tapi dalam klasifikasi sains, lagi-lagi, istilah physical sciences itu bukan ilmu yang mempelajari tentang benda fisik yang kelihatan, tapi tentang ilmu yang mempelajari energi non-hidup atau benda mati. Karena kita tahu lawan dari physical sciences itu kan benda mati ya, adalah biological science lah intinya.
Nah, itu alasan kenapa kimia tuh masuk ke physical science, bukan ke biologi. Seperti itu. Apakah sudah menjawab, Julian? Oke, cukup. Terima kasih, Ling Ling. Oke. Terima kasih, Julian. Karena sudah beberapa kelompok, sudah semua kelompok ya, bertanya terkait materi hari ini, mungkin saya cukupkan dari kelompok 8 ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bu Mariam ada tanggapan terkait kelompok kami? Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman kelompok 8 atas pemaparan materinya. Apakah suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Jelas ya, oke. Ya, terima kasih untuk paparan materinya di topik sosiologi ya, tadi sosiologi, sains, dan teknologi gitu. Jadi bagaimana kita melihat teknologi, perkembangan teknologi, tapi dari POV-nya sosiologi nih gitu ya, dari segi masyarakatnya gimana. Jadi tadi diskusinya berbagai macam, ada yang menanyakan bagaimana pandangannya dari segi masyarakatnya, pandangan secara agama bagaimana, karena kan di Indonesia bagaimana juga masih berpedomannya pada agama ya gitu. Jadi hubungannya bagaimana? Jadi teknologinya tadi apakah teknologinya untuk kehidupan yang lebih baik kah, ataukah ini sesuatu yang menyalahi kodrat gitu ya? Menarik sekali. Jadi kalau sepertinya kalau dari pertemuan pertama ya Ibu tidak join sih dari pertemuan pertama, tapi topik-topik yang kita bahas di filsafat itu memang semuanya dikembalikan gitu ya, dikembalikan kepada kepercayaan masing-masing. Karena itu tadi kalau memang mungkin dari sebagai seorang Muslim ya kita untuk teman-teman yang Muslim kita berpedomannya pada Al-Quran dan Al-Hadis, tapi nanti mungkin teman-teman yang Nasrani juga berpedomannya dengan kitab suci masing-masing ya. Tapi dari segi etika atau segi bermasyarakat kita mengikuti pemerintah. Nah, tadi juga ada pertanyaan yang menarik. Bagaimana kalau literasinya rendah tapi tidak menerima apa tadi ya pelatihan literasi? Tadi ada yang bertanya seperti itu, siapa? Literasinya rendah tapi menolak untuk peningkatan literasi semacam itu pertanyaannya. Tadi ada yang bertanya seperti itu ya. Siapa yang nanya? Tadi yang nanya itu Ataya, Bu. Ataya yang nanya ya. Iya, Bu. Iya. Pertanyaannya ya bagus ya. Jadi gimana kalau memang kita rendah tapi literasi gimana ya, teknologinya berkembang tapi literasinya kurang. Ya mau nggak mau peningkatan literasinya juga diperlukan. Jadi tidak hanya jadi biar apa ya? Jadi biar penggunaan teknologinya itu tidak bersifat konsumtif gitu. Seperti misalnya penyebaran hoax itu kan contoh sederhana bagaimana teknologi bisa dipakai tapi tidak adanya literasi digitalnya ya. Terus judul itu kan contoh bisa menggunakan tapi tidak bijak ya. Karena literasinya yang masih kurang. Jadi bagaimana ya, memang harus peran pemerintah ada di situ. Pemerintah yang harus masuk gitu. Kita tidak bisa memang tadi menarik ya Rahma ya yang menjelaskan bahwa sebagai mahasiswa ya posisi kita itu ada di tengah. Posisi kita itu bisa memberikan pencerdasan seperti itu ya tadi.
berapi-api sekali tadi Rahma ya, bener gak? Iya, Bu. Ya, jadi kalau kita memang mengharapkannya ke pemerintah mungkin agak sulit ya, karena dari tuntutan kehidupan kita seperti ini sangat wajar jika masyarakat itu sekarang antipati gitu, skeptis, tapi ya nggak bisa gitu karena peran mahasiswa memang ada di tengah itu tadi ya. Dan tadi apalagi ya pertanyaannya seputar tadi ada di kelas sebelumnya pertanyaan apakah perkembangan teknologi itu harus selalu diikuti? Kalau dari pendapat kalian, apakah setiap perkembangan teknologi itu harus selalu diikuti? Tadi juga ada pertanyaan serupa ya. Apakah harus selalu diikuti? Jawabannya tidak ya. Itu kembali lagi harus kembali bijak. Jadi agar apa yang terbaru itu tidak hanya sebagai pengguna, tapi memanfaatkannya dari hal-hal yang memang bermanfaat ya, tidak sebatas taraf konsumtif seperti itu. Oke, mungkin cukup tambahan dari Ibu. Apakah dari teman-teman ada yang mau menambahkan lagi atau menyanggah? Kalau belum ada, mungkin kita cukupkan untuk hari ini. Pertemuan kita selanjutnya membahas struktur pengetahuan ilmiah ya. Kelompok 11. Atau kelompok berapa ini? Kelompok 9. Benar nggak? 9, Bu. 9 Berurutan. ya? Berurutan ya, oke. Struktur pengetahuan ilmiah. Kita ketemu lagi hari apa ya? Apakah hari itu KP? Kita hari Kamis harusnya kan? Bener nggak? Bener ya? Tanggal merah, Bu. Ibu mau KP atau mau tetap ada kelas ya, Bu? Kira-kira hari Kamis. Oh, ini tuh KP kita yang kemarin ya? Iya, Bu. Kenapa libur? Oh, Senin libur. Aku juga 2 KP exam berarti libur. Iya, gimana ya? Kamis atau minggu depan aja, pekan depan lagi kita KP. Jadi pekan depan kita dua pertemuan. Gimana? Ya. Di jam yang sama kayak hari ini, Bu, 10.30. Bisa, insya Allah Ibu bisa. Senin depan kita KP hari Kamis, terus hari Kamisnya normal. Betul? Iya, Bu. Tapi Senin libur. Untuk ruangan semuanya kayak kemarin tanya ke lantai 5, lantai 6 dan juga gedung M itu rata-rata kelasnya pada pakai untuk offline, Bu. Jadi kemungkinan kalau KP hari Senin di jam yang sama online. Ya nggak apa-apa, nanti KP-nya kita secara online aja juga nggak apa-apa kalau ruangan susah ya. Oke, terima kasih untuk hari ini Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu izin end meeting ya.